pemirsa, kita sedang melakukan proses mixing antara batu bara dan juga biomass ya, dari batu bara nabati. Oke. Pencampuran co-firingnya adalah 10% biomasa dan juga 90% adalah batu bara. Sampai ketemu. Sekarang kita mixing. Yang ini peletos atau batu bara nabati, yang itu batu bara, yang ini yang di mixing. Selamat datang di YouTube kamstuara.com. Sebelumnya saya sudah menyajikan video tentang uji co-firing di PLT Eropa yang kita lakukan pada 14-15 September 2020. Dan alhamdulillah uji co-firing tersebut sangat-sangat baik dan menjadi uji co-firing yang pertama dengan menggunakan batu bara nabati hingga 10%. Dari keberhasilan tersebut, banyak yang bertanya, sebenarnya apakah batu bara nabati yang kami produksi melalui teknologi olahan sampah di sumbernya itu bisa untuk sustain ke depan? Banyak yang meragukan tentang quality, kemudian quantity, time delivery, dan juga cost yang mana sangat krusial dalam proses supply and value chain. Yang perlu saya sampaikan adalah, pertama, kita menggunakan material untuk memproduksi batu bara nabati itu dari sampah domestik dan juga sampah biomasa atau residu biomasa. Ya, kita tahu bahwa jumlahnya ini sangat-sangat luar biasa. Bahkan siapa yang menyangka bahwa rumput-rumput liar itu memiliki kandungan energi yang cukup tinggi dan kandungan ash, bahkan sulfurnya pun sangat-sangat rendah. Kita memang belum melakukan supply batu bara nabati dari TOS yang ada di Flores karena memang belum dibangun. Insya Allah akan dibangun untuk uji reliability run yang akan kita lakukan Desember atau Januari ini. Bila kita membangun teknologi olahan sampah di sumbernya atau TOS di radius 5 maksimal 10 km dari PLT Eropa, ya, saya yakin bahwa apa yang ada di peraturan direksi PT PLN Persero tersebut dapat bisa kita sajikan dan juga bisa menyolusikan permasalahan sampah tersebut. Yang mana sampah biomasa itu berkontribusi sangat besar. Jadi sedikit kami ceritakan bahwa memang kita memproduksi batu bara nabati itu pertama dari Batalion Armet 7 ya, TOS Batalion Armet 7 di Bekasi, kemudian TOS di Gerakan Ciliwung Bersih, kemudian TOS di Jepara ya, dan yang terakhir adalah TOS di Bali. Dan semuanya itu adalah unit-unit TOS yang memang kita kelola dan kita dampingi sampai saat ini. Dan perlu diketahui bahwa TOS yang ada di Bali ini sudah 2 kali berkontribusi pada uji co-firing di PLTU Jeranjang. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video bagaimana kita mengumpulkan pelet atau batu bara nabati dari titik-titik yang tadi saya sebutkan ke pelabuhan ya, dengan menggunakan strategi kolaborasi antara Kamstuara dengan supir-supir truk yang telah mengirimkan komoditi-komoditinya dan tidak memiliki barang bawaan untuk kembali. Yang kedua, startup company di bidang shipping yang memang merintis usahanya untuk bisa expand ke Indonesia Timur dalam melakukan bisnis logistik dan juga bisnis shipping.
sekarang kita lagi merapikan pelet-pelet yang ada di sini. Jadi pelet ini adalah pelet dari sejumlah lokasi ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Armet, Batalion Armet 7, ada yang dari Jepara. Co-firing pasti jos, tos. Karena ekonomi kerakyatan jalan, masyarakat bisa makan, lingkungan bersih, dan benefitnya terlalu banyak. Itu dia. Artinya di sini kita memberdayakan banyak masyarakat ya. Banyak bisa membuat orang makan. Bisa. Itu yang paling utama. Ya. Jadi ekonomi di desa bisa berjalan, pekerjaan untuk pengangguran bisa tercover di setiap desa yang ada tos. Mantap. Nah, itu kira-kira proses yang kita lakukan. Co-firing ini adalah gebrakan baru pemerintah bersama PT PLN Persero. Dan statusnya ini masih status uji coba. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menyukseskan uji-uji tersebut apabila kita langsung melakukan tahapan komersil? Gitu. Tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian, dan bahkan sampai saat ini Kementerian ESDM juga sudah membuat RSNI tentang pelet tersebut. Nah, TOS adalah salah satu upaya untuk bisa membantu PLN, membantu pemerintah agar bisa menyediakan pelet atau batu bara nabati yang memang sesuai dengan requirement yang dipersyaratkan. Yang sekarang perlu diperhatikan adalah bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga dari sisi biaya dan juga dari time delivery-nya. Saya bisa memberikan gambaran bagaimana susahnya kondisi geografis yang ada di Flores, dan saya rasa kondisi seperti ini kurang lebih sama di wilayah-wilayah Indonesia Timur yang lain, bahkan di wilayah Jawa. Oleh karenanya, kita mempunyai gagasan untuk membuat TOS di radius 5 maksimal 10 km dari PLTU-PLTU yang akan kita layani bahan bakunya untuk kebutuhan co-firing. Pemirsa, awas kena mentok. Nanti dorong. Gila, ini jalannya ekstrim banget mau ke PLT Eropa. Set. Apa kamu bilang satu lagi bisa, pemirsa? Jadi kira-kira itu gambaran dari kondisi geografis yang ada di Flores, ya. Bagaimana susahnya, bagaimana sempitnya jalanan, dan bagaimana berliku-likunya jalanan, sehingga sangat tidak mungkin untuk bisa mensuplai pelet, ya, atau batu bara nabati bila tidak berada di radius yang dekat dengan suatu PLTU. Jadi mau tidak mau untuk ke depan, ya, untuk kebutuhan continuity supply, ya, mau tidak mau kita harus bisa melakukan dua hal. Yang pertama, antara kita membuat TOS di radius yang tadi saya sebutkan, ya, radius terdekat, atau yang kedua kita mensuplai wood pellet dari Jawa atau daerah-daerah yang memang kaya akan sumber wood pelletnya dengan menggunakan shipping.
Oke pemirsa, saya sedang tidur-tiduran di pelet yang saya produksi. Sekarang saya ada di PLT Eropa bersama Rizal dan juga Pampam. Bukannya lebay ini tidur-tiduran, tapi emang beneran capek. Dari pagi belum istirahat dan cukup excited dengan melihat semua rangkaian proses persiapan co-firing. Jadi intinya semuanya ini sudah diukur ya oleh teman-teman PLN yang dipimpin oleh Mas Lambok. Kalau dari saya sih nggak terlalu ngerti ya tentang nanti parameter co-firing itu seperti apa. Tapi yang jelas ini pengalaman yang sangat berharga lah buat saya dan tim. Tahu gitu gimana pekerjaan di area PLTU ya. Jadi nggak mudah lah untuk memproduksi listrik itu, dan apalagi di sini di PLT Eropa ini jauh kemana-mana. Provider saya aja mati gitu ya, hanya provider Telkomsel aja yang nyala. Jadi ya mudah-mudahan ini berkah ya dari semua perjalanan yang sudah dilalui selama 5 tahun ini. Banyak banget ilmu yang bisa saya dapatkan, terutama ini yang terakhir karena pelet ini disediain dari tos-tos yang kami dampingi ya, di GCB, di Bekasi, Jepara, Bali ya, yang masih kita dampingi. Dan ternyata dengan strategi, dengan memahami semua konsep supply and value chain management ya, alhamdulillah bisa mendapatkan hasil pelet yang bagus. Itu disebut quality. Kemudian dari sisi quantity kita juga bisa memenuhi permintaan dari PLN ya untuk uji co-firing ini. Kemudian dari sisi cost, mungkin banyak orang yang bilang bahwa wah transportasinya mahal, wah ini itunya mahal. Tapi ya balik lagi, karena kita punya strategi ya, alhamdulillah transportasi itu bukan masalah. Jadi cost-nya itu sangat-sangat affordable. Itu peletnya di luar Jawa, apalagi kalau peletnya ada di sekitar PLTU Eropa atau PLTU lainnya gitu. Kemudian time ya, kalau dari sisi time ya kebetulan kita dikasih waktu yang cukup banyak ya, dari mulai proses produksi sampai pengiriman ya, alhamdulillah bisa sampai pada hari ini. Nah makanya kalau dari sisi time ya rasanya sih nggak ada masalah ya, apalagi nanti kalau dibuatnya itu di sekitar PLTU Eropa kayak gitu. Jadi ya habis ini mudah-mudahan lancar co-firingnya, dan berharap semuanya bisa lebih baik untuk TOS, untuk PLN, untuk Indonesia melalui Kementerian SDM. Permasalahan sampah juga hilang ya, bisa tersolusikan, dan ya masyarakat juga bisa berkontribusi untuk membuat energi kerakyatan. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan selama di Flores ini bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman serta teman yang baru. My TOS, my adventure. My TOS, Jos. Sekarang kita mixing. Yang ini pelet tos atau batu bara nabati, yang itu batu bara, yang ini yang di mixing.